Jiwaku tenggelam di lautan pikir. Terpaut laut membiru Lazuardi, kala mengarungi pesona alam di bumi laut Pangandaran. Apalagi jika ditemani secangkir kopi. Lo bilang mau belajar paddling. Bukan Bu, mana gitu. Tadi saya chat gebetan dulu sama takut kemakan hiu nanti. Medsos makan hiu. Hiu di Pangandaran gak suka lo lihat begitu. Kenapa? Nggak doyan. Ya udah, mohon maaf Bu. Kita buka dulu acara hari ini gimana? Oke, kita buka dulu ya. Oke. Kembali lagi bersama Kanjeng Ratu Ibu Susi Pujiastuti dan juga saya Kiki Xavier. Tetap di acara Susi Cek Ombak ke laut aja. Ya udah, Ibu udah cantik begitu mau ngapain? Kan paddling. mau ketemu kawan lama, berapa bulan ini bete-bete. Ya. Aku pikir gangguin supaya teman-teman ini juga nggak merasa sendiri. Baik. Aku yakin beliau-beliau ini walaupun sudah mempunyai rakyat jutaan, tapi kalau udah di rumah, di kantor sendiri, pasti sendiri. Iya, pasti butuh teman ngobrol. Teman ngobrol. Baik, Ibu mau hubungi siapa pertama? Ya. Ini ada draftnya nih, ada Pak Ma'ruf Pak Anies Amin. dulu, Pak Anies ada dulu. Pak Anies. Ya udah, yang muda-muda dulu aja ya. Kita ganggu yang muda-muda, yang mentalnya mental agak Mental baja. baja gitu, Iya. dan agak tambeng dikit gitu. jadi sebenarnya mental baja apa tambeng? Kita telepon dulu ya. Oke, Halo. Halo Pak Anies. Halo. Halo, passwordnya. Halo. Halo passwordnya. Oh, Hei Bu Susi. kirain Apa kuis. kabar Bapak? Apa kabar? Iya udah lama nggak ketemu. Baik. Saya suka ditelepon sama Bu Susi. Tanyain kabar. Ya kan Bu? Iya ya, Agak ngobrol. Iya ngobrol, kadang-kadang ledek-ledek Iya. gitu. Oh, apakah Bapak- Karena kita tuh kawan udah lama Iya, banget. makanya saya mau tanyakan saking udah dekatnya gitu, apakah Pak Anies juga sering dimarahin sama Bu Susi, Pak? Enggak lah, aku nggak pernah marah sama orang Enggak lah. lah. Kita nih teman lama. Oh. Saya sama Bu Susi ini pertama kali kenal itu 2006 ya Bu ya mungkin ya? Iya, kita Benar. diundang Benar, sama Presiden Bank Junia makan siang. Oh. Ya, Mr. Zulik. Pertama Ya. kali ketemu. Waktu itu saya berkesan sekali. Siapa ini masuk ke ruangan apa namanya? Kira-kira gitu, petentang-petenteng, terus ceritain, wah, ini betul saya pikir siapa ini? Saya waktu itu kan Petentang lagi. kalau aku kan orangnya masa bodoh. Iya, iya. Itu orang 12 yang diundang itu, di situ salah satunya Pak Anies, Sandi Uno, Bu Yeni Wahid, dan pengusaha-pengusaha, anak-anak pengusaha kelas kakap yang muda-muda. Ada profesor, semua ditanya. Misalnya Pak Anies Baswedan, doktor ini, Iya. sana profesor. Giliran Terus Ibu? giliran saya, Mr. Zulik, my name is Susi Pujiastuti. I don't even finish my high school. How about economy? I have no option and choice. So I just go. I don't know crisis. I don't know anything. I just have to go. Mungkin Waktu itu Mr. Zulik tuh heran-heran, ini manusia apa? Pak, terkait Baik, tadi benar. pendidikan, Pak, saya cukup ingat nih, ada salah satu artikel yang saya baca bahwa ternyata Bu Susi itu ikut pakai C atas saran dari Pak Anies. Benar Oh. tidak? Bukan Bocor-bocorin. saran, gini ceritanya. Gimana? Coba. Kita tuh di istana ngobrol berdua. Ya. Pak Anies nih lagi kebingungan, paket C-nya kagak laku. Itu loh ceritanya. Iya, betul. Nah, nyari bintang buat mengiklankan. Terus dia lihat aku, oh, menteri tidak selesai SMA. Tawarinlah aku jadi bintang iklan buat paket C. Cuma begitu saya ambil paket C-nya, Pak Anies sudah tidak jadi menteri. Oh. Menterinya Pak Muhadjir, jadi bintang iklan tidak dibayar. Karena Pak Muhadjirnya pelit gitu loh. Mestinya aku tagih ke DKI sekarang ya. Pak Kiki, saya ceritain dulu tuh Iya. waktu kita lagi di istana itu. Iya, Kita iya. lagi di istana mau sidang kabinet tuh. Oke. Ya, Bu Susi ya, lagi mau sidang kabinet Betul, kan. betul, Terus betul. saya ngobrol, Bu,
ini kita ini lagi mau promosi paket C. Apa? Sekolah, saya nggak perlu ijazah. Nggak perlu ijazah. Saya bilang, iya Bu Susi nggak perlu ijazah, Bu Susi. Begitu kita ngomongnya buat orang banyak, langsung Bu Susi mau. Apakah ini terkait dengan 2024, Pak? Perlu nggak sih paket C buat 2024? 2024 tuh ini tuh. Kotor dia kepalanya, Pak. Ini bersih, Bu. Ini saya. Iya. Saya ini netizen dia paket awam. C untuk 2024 katanya. Tahu kan si Kiki ini tukang roasting gitu-gitu. Waktu itu kita nggak sama sekali nggak pernah ada Nggak angka kepikiran. ya, Bu Susi ya. Jadi berkat Bu Susi ini, Akhirnya. berkat Bu Susi mau pakai paket C nih. Jadi kalau kemana-mana tanya, nggak mau paket C. Gampang jawabnya. Lihat tuh Bu Susi aja paket C. Ya. Nah, itu Pak yang saya bingung tuh dari Bekas menteri itu juga mau ambil paket C gitu. sosok Bu Susi ini, Pak, menginspirasi dan perkataannya diikuti banyak orang. Takut diledakin. Tapi boleh Pak, Bapak mau pasang di Monas buang sampah sembarangan, tenggelamkan. Cari foto saya yang lagi melotot tuh, bila lagi ngeledakin kapal. Terus nih Iya, nyari kolamnya jauh, Bu. bagaimana perayaan HUT DKI itu di tengah pandemi? Kita karena kan tidak mengikuti semuanya. Bisa cerita Pak Anies? Jadi iya, Jakarta tuh ulang tahun 22 Juni. 22 Juni. Biasanya kita selalu bikin acara, ada panggung rakyat, terus Ya. ada Jalan Sudirman, Tamrin, Bundaran HI itu ditutup. Terus ada PRJ, terus ada begitu banyak. Nah sekarang di musim pandemi ini, terpaksa itu semua tidak mungkin dilaksanakan. Jadi nanti tahun perayaannya ini, bagaimana nih Pak Anies? perayaannya virtual, Bu Susi. Virtual, oke. ya. Virtual. Jadi nanti di kampung-kampung, di wilayah-wilayah kita bikin acara, tapi di tempat-tempat yang sudah aman. Oke. Tempat-tempat yang masih berisiko belum dulu. Oke. Banyak yang bertanya juga nih melalui media sosial, kira-kira Tentang masa transisi Iya. PSBB tadi belum dibahas. Betul. Ulang tahun Oh, iya. sudah, PSBB sudah. Sekarang ada tambahan transisi Kapan nih? Iya. PSBB. Itu macam apa, Pak? Macam apa? Iya. Jadi kan kita kemarin 3 bulan nih, Maret, April, Mei, itu berada di rumah, kegiatan sedikit mungkin di luar. Nah sekarang bulan Juni ini, alhamdulillah kondisi penyebaran COVID lebih terkendali. Baik. Kalau dibilang selesai belum, masih ada. Nah disebut transisi karena kita belum sampai kondisi sehat, aman, produktif. Kita mau ke sana, itulah tujuan kita. Saat ini kita masih transisi menuju itu. Cirinya apa kalau transisi? Cirinya 4, Bu Susi. Pokoknya 4. Nomor 1, yang boleh pergi cuma yang sehat. Kalau tidak sehat, jangan keluar rumah. Yang kedua, harus pakai masker. Apapun kegiatannya, pakai masker. Begitu keluar rumah, pakai masker. Yang ketiga, harus jaga jarak. Jaga jarak aman. Keempat, datang kemanapun, lihat tempatnya. Kalau orangnya penuh, hindari. Tidak boleh lebih dari 50%. Jadi prinsipnya 50%. Ini tuh periode belajar untuk kebiasaan. Betul. Karena kita belum punya kebiasaan pakai masker. Kan selama ini di rumah terus. Kalau di rumah kan nggak harus pakai masker. Kalau yang udah pada di luar, pakai masker. Terus yang kedua, biasa jaga jarak. Ini, Bu, kita kan masyarakat kita ini kalau ketemu kan akrab, salaman, pelukan, apalagi lama nggak ketemu gitu. Terus sekarang malah nggak boleh, kan ini masa transisi, membiasakan buat itu. Nah inilah proses pembelajaran, pembiasaan, terbiasa dengan kebiasaan baru untuk jaga jarak, untuk pakai masker, dan untuk selalu cuci tangan. Kalau itu udah, insya Allah kita nanti sampai situasi aman, sehat, produktif. Amin. Jadi mohon maaf saya mau nanya, Bapak itu merek tetes matanya apa, Pak? Kok tetes mata aku nggak ngerti. Jadi ceritanya apa tetes mata jadi Pak gini Anies? Bu, Bapak lagi mimpin rapat. Terus di layar itu kan pakai laptop beliau kan, muncul notifikasi reminder. Reminder apa? Pakai tetes mata. Jadi itu bagaimana Pak? Terus udah gitu Bapak lucu dan setelah ramai dan Bapak praktekin bener pakai tetes mata. Jadi Bapak tuh mengamini. Akhirnya makin tambah rame.
Jadi banyak yang nanya, itu Bapak pakai tetes matanya merek apa? Kayaknya bagus, kayaknya mata Bapak tuh jernih banget gitu, Pak. Nanti coba lagi mau diambilin nih tetes matanya. boleh. Diambilin. Siapa Netizen tahu. biar tahu. Iya, Memang jadi saya itu nggak sadar kalau kan sebetulnya itu remindernya ditaruhnya di HP. Iya. Di HP saya itu. Cuman HP saya itu sinkron Connect sama ke laptop. iPad. Laptop, iPad. biasa. Terus saya dipasang sini reminder yang masangin anak saya. Pokoknya reminder buat supaya saya rutin pakai tetes matanya, dipasangin sama dia. Ketika muncul reminder biasanya saya terus tetes mata gitu ya. kan. Nah, Pak, kedekatan Bapak dengan Bu Susi dari tahun 2006 ya, pertama kali bertemu yang Bapak bilang, Ibu Susi itu petantang petenteng waktu jalan, masa bodoh. Kira-kira ada cerita lain lagi nggak sih? Kalau ini ada satu hal, Bu Susi itu selalu kalau ngobrol, Bu Susi ngobrol di ruangan segala itu pasti meriah. Kita ini kalau lagi rapatnya mundur, terasa lama sekali. Kalau nggak ada Bu Susi. Oh. Kalau ada Bu Susi, nggak kerasa lama. Apa aja ada ceritanya. Apa aja. Dan Bu Susi ini bisa marahin siapa aja di situ. Nah, itu yang paling penting, Pak. Enggak lah, gak marahin lah. Gue tuh bersahabat sama Betul. semua orang. Tidak ada musuh buat Susi mah. Musuh juga dirangkul dulu baru ditenggelamin gitu. Kofifa ini dikasih tahu sama Kiki, besok gua di roasting tuh sama dia. Ini Pak, kita ada segmen namanya adalah rapid question. Yang Dengan datang cepat. dari netizen. Yes. Tapi aku pikir cara kamu lebih bagus deh nanyain sama Pak Mending saya Anies. aja ya yang wakilin ya. Iya. Pak, ini kita ada di segmen rapid question. Ini pilihnya bener-bener nih. Ya pokoknya antara dua pertanyaan itu Bapak harus jawab satu Iya, gitu. betul. Oke. Aku ya. nanti cuma nimpalin aja, Kiki yang tanya Alamat nih gitu. pertanyaan macam-macam. Pak, hati-hati blunder. Tidak ada blunder. Tidak Nggak. usah takut. Semua orang tahu Ya. Pak, berkat program Susi Cek Ombak, tahu Bapak dengan Ibu bersahabat. Aku tuh bersahabat sama Betul. semua orang. Tidak ada musuh buat Susi mah. Musuh juga dirangkul dulu baru ditenggelamin gitu. Bukan saya yang ngomong. Oke Pak, pertama. Ya. Pilih mall atau pasar? Pasar. Pilih nonton X-Men atau Dilan? X-Men. Pilih berangkat kerja pakai Transjakarta atau sepeda? Beda. Akademisi atau politisi? Akademisi. Oke. Serius. Sandiaga Uno atau Riza Partia? Sekarang Reza Patria. Oh, sama Pak Reza Patria. Baik, lanjut. Menteri atau gubernur? Gubernur. Basuki atau Jokowi? Pak Jokowi. Ih, parah, ada apa Bapak sama Pak Ahok? Ih, Ya masa antara presiden dan Ahok ya Itu. pilih presiden dong. Ah yang bener aja lu. enak. Bayangin coba. Kalau enggak, gimana tuh nanti? Oke, Pak. Ketinggalan tetes mata atau dompet? Lo ngeledek lagi tetes mata. Nih, tetes matanya nih udah dibawa lagi. Iya, nah, sekarang. mending ketinggalan mana, Pak? Tinggal tetes mata atau dompet? Ini ketinggalan dompet. Ih, nanti kalau Bapak kalau mau beli sesuatu, masa bayar pakai tetes mata? Kan ada ajudan. Oh iya, bener. Iya. Terakhir, mending diomelin Bu Susi apa diomelin netizen? Mending gak diomelin. Ini diomelin Susi lah. Tapi- Susi kan baik kalau ngomelin. Kalau diomelin Bu Susi, ujung-ujung diomelin netizen juga ya, Pak? Ya Bu Susi sama netizen kan selalu sama. Loh, ngebongkar pasukan gaibnya gue. Ini acara apa sih? Seru banget sih. Pak Anies, ya Allah, terima kasih banyak. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Anies, saya senang Terima kasih, sekali. Anies, Ya, terima Bapak kasih orang yang baik sekali banyak. ternyata. Salam buat keluarga semua ya Bu. Siap, Bapak. Salam buat ibu dan anak-anak. Ya Pak, Allah. sehat dan selalu kuat ya Pak. Aku padamu Pak. Korea. Korea. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kita mau telepon siapa nih? kita kan tadi sudah gangguin Pak Anies. Sekarang kita gangguin Bu Hovifa. Baik. Nah, Bu Hovifa, gubernur
Jawa Timur. Baik, oke kita telepon ya Bu. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Iya, cantiknya. Aduh, kerudungnya pink itu loh. Ya, itu apa Bu? Filosofis kalau pakai kerudung pink tuh berarti lagi apa? Karena mau ketemu Bu Susi biar kita sama-sama happy. Oh iya benar. Good. Ibu apa kabarnya? Baik, Cerita-cerita baik, Bu. dikit Baik. dong. Ya. Bandelnya orang Gini, Jawa Bu. Timur tuh Gini, bagaimana tuh, Bu? Saya bawa masker nih. Oke. Saya pakai begini. Oke. Nah, kalau masker kita pakai, Bu, ada yang kemudian merasa gerah. Katanya susah bernafas. Iya, banyak juga di Bahkan sini. ada salah satu filler yang sempat saya lihat di satu kerumunan di pasar, dia bilang, nanti saya bisa mati karena nggak bisa ngisep oksigen, bukan karena corona. Artinya Karena betapa susah bernapas bukan gitu ya, sekedar Bu ya. di Surabaya, Bu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa untuk bisa melakukan edukasi pakai masker begini itu Ya. butuh waktu, Bu. Oke. Jadi bukan sekedar keluar rumah wajib pakai masker, tidak cukup itu, Bu. Tetapi Oke. juga harus disampaikan kepada masyarakat. Menggunakan masker, meskipun kain, masker ini sebetulnya akan bisa menjaga paling tidak 60%, Bu. 60% terjaga kemungkinan dia tertular. Itu Betul. maskernya. Bu Khofifah, Ini kan, untuk ya. meningkatkan disiplin, kalau perlu ditakutin boleh, Bu. Seperti apa Bu Ya, contohnya Bu? seperti kayak di Pacitan itu di pantai buang sampah sembarangan. Dikasih foto saya, tenggelamkan. Jadi ibu bikin tidak pakai masker, tenggelamkan. Boleh Bu pakai Iya, masker, boleh tidak apa-apa Bu. Gitu, tidak pakai masker, tenggelamkan. Tidak jaga jarak, tenggelamkan. Gitu Bu. Nah, Kadang-kadang ini perlu maksudnya- juga ditakutin Iya, kali orang iya. Jawa Timur yang bandel-bandel itu. Passwordnya Bu Susi ini ampun memang. Iya ampun. Nah ini terkait dengan kedekatan Ibu Khofifah sama Ibu Susi. Waktu kemarin di akhir jabatan sempat berpelukan ya katanya ya. Bu Susi itu romantis sekali. Iya, Dia emang sangat beliau mulia. Kita kan sayang banget saling. biasa. Iya. Namanya berkawan, bekerja bareng. Bu Susi itu memiliki strong leadership, luar biasa. Ya. Saya bisa melihat tantangan seorang menteri KKP pada saat itu. Udahlah, tantangannya itu yang berat-berat gitu. Dan seorang Bu Susi memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi pemikiran. Iya. Jadi yang dinegosiasikan adalah pemikiran, perspektif menjaga ikan, perspektif menjaga habitat laut. Pokoknya keren lah, keren. Keren ya Bu Bu ya. Khofifah Kita juga sangat keren. bangga. Jawa Timur itu, wah bapak-bapaknya tuh paling agak sedikit ini dengan cewek-cewek gitu. Iya, betul. Nah, Bu Khofifah bisa leading tuh di Jawa Timur. Baik, Bu Khofifah, pernah nggak sih Bu Susi curhat-curhat begitu sama Ibu Khofifah yang jarang diketahui masyarakatnya apa gitu? Jadi aku itu kan gini, keren ya Bu Susi ini, seringkali nyemplung ke laut. Gitu. Oke. Jadi kita mah pokoknya keren. Nggak Baik. tahunya suatu saat, Ibu keren banget tuh nyemplung ke laut. Ntar Pak kasih tahu ya. Ini nggak ada MCK di situ, jadi saya nyemplung itu untuk menyelesaikan sesuatu. Bu Khofifah ini dikasih tahu sama Kiki, besok gua di roasting tuh sama dia. Jadi ceritanya tuh gini. Kita ini akan agak jadi gong. relax. Saya kasih tahu juga kepada Itu di Waingapu itu kejadiannya. Ini gimana, Bu? Orang NTT itu nggak punya MCK. Iya, betul. Jarang MCK-nya. Acara panen rumput laut. Oke. Nah, udah dari airport ke lokasi 2,5 jam. Iya. Terus nungguin panen, acara ini, pidato, segala Iya, macem. Sampai 2 jam lagi, 4,5 jam. Gua mau pipis, terus nanya MCK-nya di mana? Iya. 5 kilo Bu dari sini. Kalau nggak di hutan ya Bu? Nggak ada hutan, sabana di sana. Oke. Masa suruh 10 orang tutup kan tidak mungkin. Iya. Terus? Saya tanya panen rumput lautnya di mana? Oh nggak di situ di tenda Bu. Oh nggak di laut. Mestinya kan di laut. Iya. Saya kalau gitu kita ganti skenario panennya di laut. Lari saya ke laut, jegur ke laut. Mau pipis. Jadi orang-orang nanya Bu Susi sukanya
cemplung Itu tuh jadi ledekan semua. Kan aku cerita sama Bu Mega. Gak taunya Bu Mega juga buka sama Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kalau kita ke jalan di mana ngobrol, menteri saya tuh hebat lo, tahu nggak? Berani nyemplung ke laut karena apa? Karena mau pipis. Oh, saya bilang ini. Aduh, kasihan tuh nelayan takutnya ke minum gitu. Dia kejar aku, takutnya tenggelam kan. Oh, iya, Kiranya gue nggak bisa berenang. Iya. Pegangin sana Pak, sana Pak. Bu Kofifa, apa kabar dengan Ibu Risma? Tuh ini mah kurang ajar nih Bu. Pakai bahasa pengembangan, pemberdayaan. Oh, poki doyo-doyo. Tak ngerti aku. Capacity building ini apa? Gedung apa? Nah, gitu. Sekarang gantian, itu kan tadi sedikit aibnya Bu Susi. Kalau Bu Kofifa ada nggak Bu Susi punya? Nggak ada, Bu Kofifa selalu rapi, selalu teratur, selalu. Pokoknya perfect. Bukannya nggak ada, tapi sangat rapi, disembunyikan yang nggak Apa itu? diceritain. Tahu? Enggak. Ibu aja nggak tahu pagi saya. Oh, saya tahu. Bu Kofifa, apa kabar dengan Ibu Risma? Tuh ini mah kurang ajar nih Bu tuh. Bu, kalau cewek-cewek tuh gosip tau Bu. Nah. Udah baikan belum Bu? Kebaikan lah, itu mah Aku mau medsos kasih tahu. aja, Jadi 2 netizen kali aja. Bu Risma mencalonkan wali kota. Iya. Rumah saya itu salah satu poskonya. 2 kali. 2 kali Bu Rumah Risma. saya salah satu poskonya. Syukuran periode kedua, beliau juga minta di rumah saya. Oh. Kemudian sebelum saya pelantikan, saya sowan beliau. Artinya secara personal nggak ada masalah. Tidak ada tuh, Makanya- makanya jangan suka dikompor-kompor. Ya Allah Ibunda, saya itu ingin berbuat kepada masyarakat biar justru dengan adanya Susi Cek Ombak, masyarakat jadi tahu nggak ada Tidak apa-apa. ada apa-apa, Justru iya. baik-baik aja, semuanya bersahabat gitu. Women leaders itu biasanya bekerja sama bahkan Tuh, lebih baik. yes. Kalau cowok biasanya egonya gede-gede, Iya. gitu aja. Katanya saya nggak boleh kompor, Bu Susi kompor juga. Bukan kompor, kita bicara gender. Bisnya Mbak jelekin sebentar. orang. Kalau ini kan kelihatan bajunya Bu Susi pakai brokat baru nih modelnya. Iya. Tapi yang beliau suka pakai kalau upacara, kalau pelantikan nggak begini loh. Itu kayaknya brokat-brokat tua gitu. Saya tanya, Ibu, kok masih ada sisa-sisa baju kayak begini? Itu mah baju tinggalan ibu saya. jadi Bu Susi pakai baju ibunya Ibu Susi. Iya, jadi waktu pelantikan kan saya minta ditemenin Pak Solihin. Iya. Pak Solihin GP bilang, pokoknya ada 3 syarat. 1, rambut tidak boleh merah. Karena anak saya rambutnya tidak ada yang merah. Ya. Yang kedua, pakai kebaya. Baju kebaya lagi dari mana baju Ibu nggak kebaya? punya baju kebaya sebelumnya? Ya ada baju kebaya bekas dulu Iya, waktu iya. kawin pertama 20 tahun yang lalu. Udah kesempitan. Iya, iya. Jadi cari-cari dapat baju ibu. Yang ketiga, Iya. tidak boleh gagal. Itu. Jadi saya bilang sama Bu Kofifa, Bu, jangan malu-maluin ya. Ini tuh baju bekas ibu. Tapi tetap cantik ya Bu Kofifa ya. Tetap wah gitu kan. Ya. Tetap mempesona dan elegan sekali. Terima kasih banyak Ibu Kofifa atas waktunya, ketersediaannya. Bongkar-bongkar sedikit aibnya Bu Susi juga terima kasih. Mohon doanya, supportnya semua. Insya Allah Amin, ibu yang amin. sehat, masyarakat Jawa Timur semuanya segera recovery. Ya. Amin, amin. Ditunggu kedatangannya di Pangandaran ya Bu. Nanti kita semakin ngobrolnya semakin seru banget pasti Bu kalau ketemu langsung. Terima kasih banyak ibu atas waktunya. Ini kita mau ngapain sih Ibu? Udah cantik pakai ini. Aku pikir kita gangguin temen-temen. Oh ya tadi kan sudah Pak Anies sudah, Bu Kofifa Pak Anies sudah. sudah, Bu Kofifa sudah. Satu lagi, Ganjar. Nah, langsung aja kita telepon ya Bu. Kita telepon ya. Oke. Oke, ya. Nah, nih Pak Ganjar Bu, ada Bu. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi sehat, Mbak Kiki sehat. Amin, sehat Alhamdulillah. Pak. Saya pagi ini mau gangguin sampean.
Mau Oke, ngajarin apa tuh? sampean ketahanan pangan. Nah. Dan bagaimana menyehatkan rakyat sampean. Gitu loh. Oke, ya. Nih, Ya, Nek. Oke, saya Nek. nenek. Wah, Rambut merah milenial begini kok Iya, dibilang iya. nenek. Nah, Oke. Oke, Tato. Baru dimulai acara, ini Oke. di-cut lo bagian dia bilang nenek, di-cut lo nggak boleh ada lo. Ini apa nih? Ini tutut nih, Pak. Oke, oh, Nah. itu kelereng. Bukan. Pak, ini Tutut apa ini dong? lo tutut. Oh, seafood. Ini termasuk jenis ikan. Di dalam proteinnya tinggi, kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi. Oke. Nah, selama ini orang-orang biasanya ngolah dimasak oseng-oseng Iya, aja. oseng-oseng. Tetapi saya menemukan resep baru. Nah, jadi apa itu Saya kita, Bu? jadikan topping pizza. Tapi sambil nunggu masak nih, Pak, saya mulai ngulenin tepung. Saya Oke. pengen Bapak cerita. Ya. Supaya sharing, jangan cuma saya yang pikir kebosanan sendiri gitu loh. Bapak nih Oke. selama COVID-19 Tuh, sibuk apa, Pak? ngapain aja? Selain balas Twitter saya untuk nganter bansos ke masyarakat yang ngadu ke saya Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang beliau terlalu sibuk. Iya. Masyarakat mungkin ngadu, nggak didengar. Lewat Ibu. Nah, lewat saya sampein. Dia takut Baru. ditenggelamin. Iya. Takut ditenggelamin, jadi dia Iya. bales. Cara merespon persoalan masyarakatnya, kami ini cocok begitu. Tidak pakai birokrasi, tidak pakai banyak protokol, dan selesai. Dan bercanda-bercanda boleh, Boleh, karena itu boleh, tidak Pak. diharamkan. Yang penting pekerjaan selesai. Tapi saya senang hari ini yang diangkat makanan, hari ini angkat gizi, hari ini yang diangkat ikan. Pada cerita itu sebenarnya ini ide Bu Susi ini ide inspiratif. Jadi Bu Susi kemarin kami biasanya kan orang ngasih telur gitu ya. Saya ganti, coba gizinya dipakai ikan. Jadi Nah, ikan nelayan, iya ikan nelayan kemarin yang nggak laku itu udah tangkapannya kecil, harganya kok murah. Ada apa ini? Anggaran itu dipakai untuk beli ikan-ikan Iya, nelayan. betul. Setuju. Gizinya lebih banyak gitu loh. Oke, jadi Gitu. betul Bu Susi. Jadi gini, akhirnya nih idenya Bu Susi ini kita laksanakan di Jawa Tengah kemarin. Jadi gizi yang biasanya dari ayam, yang biasanya dari telur, kita kasih ikan. Jadi saya borong ikannya nelayan, terus kemudian kita bagikan kepada mereka. 1 kilo daging sapi bisa dapat 4 kilo sampai 5 kilo Iya. ikan. Betul. Dan saya tambahin tidak hanya Anda makan ikan, tapi saya sampaikan pesan. Kalau Anda nggak mau makan ikan, Anda tahu di belakang ada Bu Susi. Ya. Ikan. Iya. Gelemangan iwak tenggelamkan gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak usah belit-belit. Makan ikan apa tenggelamkan kamu? Itu udah pesennya langsung nyampe. Pakai Nah, bahasa pengembangan, pemberdayaan. Oh, poki doyo-doyo. Tak ngerti aku. Enhancement, empowerment, capacity building. Building ini apa? Gedung apa? Nah, gitu. Aduh, Pak, waktu itu sempat rame tuh waktu Bapak tertangkap kamera lagi marah-marah di airport karena banyak yang tidak melakukan physical distancing. Nah, pertanyaannya kalau saat itu Bu Susi yang melanggar, Bapak berani marah-marah juga nggak? Enggak lah, aku tuh orang yang paling mengerti, waspada. Yang jawab bukan Bapak loh, Ibu. kemarin di bandara saya nggak marah-marah. Oh. Jadi kisi ceritanya, sehari sebelumnya kan bandara mulai Iya. latihan dibuka. Iya. Saya datang Mbak. Iya. Begitu saya datang, oh ternyata banyak. Saya nggak marah, saya cuma teriak aja. Bapak Ibu, ayo jaga jarak, jaga Oke. jarak gitu. Maka kemarin haters di medsos marah-marah sama saya. Ini gubernur marah-marah. Ya ilah, Iya. saya itu sebenarnya Mbak nggak akan teriak-teriak. Saya mau bisik-bisik, tapi kan nggak denger ya. Iya, sama banyak orang. Gitu. Jadi jangan salah spekulasi ya, Pak. Pak, sampean boleh pakai saya sebagai bintang iklan, tidak jaga jarak, tenggelamkan. Oh iya benar. Sampean Oke, taruh tuh di iya, airport iya. tuh. Cari fotoku yang paling menyeramkan, boleh. Demi kesehatan masyarakat. Betul. Dan Susi ki dielek-elek yo ora apa-apa. Sing penting demi kebaikan masyarakat. Ya ini bentar lagi mateng, ini udah aku kasih Tuh, tututnya. tuh. Loh, Nih loh Pak, kan dagingnya nih loh dimasaknya Pak. nggak kelihatan udah mateng. Ini, Mana ini Enggak, sudah. Pak, tak terlihat. Ini mau Jadi saya bumbunya panggang apa, Dok? nih tuh. Bu, itu dibumbuin apa Bu Susi? Dibumbuin Bumbunya apa, Bu? ini
Kalau aku sih karena senang pedas, aku kasih cabai rawit. Oke, Bumbunya kan terus? ya cuma garam saja sama bawang putih tabur atau kalau suka bawang putih slice juga Ya. boleh. Tar, Bu Susi. Itu Ini udah loh, mateng. masakannya udah mateng nih loh. Wow. Oke, oh itu kayak pizza ya? Pizza tuh Jadi kayak pizza ya? Iya. Nih rasanya, Ki, lo mau coba? Ya, kasihan Pak Ganjar nggak bisa. Nih, Pak. Aduh. Nyami. Tak kirim. Tapi Ya, nanti sip. pulangnya kurir dibawain Ikan manyung. ikan manyung. Manyung. Oh, Ya. kita tuker-tukeran. Nanti kirim ya. Nggak Bu Susi, berani ya. nggak kirim, takut Itu tenggelamkan. ditenggelamin. Pak, ini sumpah Bu saya nggak Susi, bohong. Ini pesen. enak banget. Enak Saya banget. pesen yang itu, pesen yang segede itu ya. Oke, beres. Kayak Makanan gitu. sehat, enak, murah, bergizi tinggi. Iya, betul. Mantap. Makasih banyak Pak Ganjar atas waktunya. Matur nuwun, Pak Baik, Bu Ganjar. Susi, sehat terus bagi Ya, kita. sehat terus semuanya. Di rekeningnya ada uang pensiun. Gua nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, gaji juga nggak pernah lihat, ya pensiunnya nggak pernah tahu. Terlalu Katanya ada. 2024 calon presiden atau calon wakil presiden? Ya kalau aku bisa, nih ngerti nggak? Ada kesempatan. Halo kawan laut, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay, tadi udah 3 orang teman ibu yang kita ceng-cengin, kita tanya kesibukannya apa, kita gangguin. Iya, aktivitasnya. Nah, sekarang netizen nggak ikhlas Apaan? kalau ibu nggak diganggu juga. Kan Karena acaraku, mestinya aku nanya netizen, aku nanya kamu, aku nanya temen-temen gitu loh. Iya. Bukan nanyain aku. nggak apa-apa. Mau tanya apa memang? Nggak, jadi banyak Bu yang pada curhat ke Kiki tentang sekarang ini zaman sekarang tuh banyak banget orang yang muda. Netizen yang curhat apa lo yang mau tahu? Netizen curhat dulu sama Oke. Kiki, kayak Kak Kiki tanyain Bu Susi dong. Bu Susi kan sebagai sosok perempuan yang kayak Wonder Woman gitu, kayaknya kuat untuk menghadapi segala tantangan rintangan. Nah, gimana caranya supaya tetap kuat menghadapi body shaming ataupun bullying gitu, kayak perempuan tuh dianggap nggak bisa ngapa-ngapain, dianggap perempuan mah di rumah aja, di dapur aja gitu. Itu bagaimana Bu? Aku menghadapi hal begitu sebetulnya satu saja, masa bodoh. Tetapi saya mengerti tidak semua orang bisa bermasa bodoh seperti saya. Betul. Yang paling penting, ketidakpedulian kita itu sebetulnya titik awal dari rasa percaya Nah, diri. itu guys. Kalau kita terlalu berpikir apa kata orang, apa kata orang. Jangan terlalu peduli, itu adalah kunci utama menjadi percaya diri. Ya Bu, gitu ya Bu ya. Nah, terus yang penting mencintai diri kita, Nah. menyayangi orang, lalu juga empati terhadap semua sesama, itu terus dipelihara. Itu akan membuat kita auranya tuh betul-betul bagus. Iya. Oke, tadi lo bilang wakilin netizen, ini tadi Iya. ngomong kita doang. Tadi kan juga ada yang Netizen mana curhat. Nah, pertanyaannya? sabang Dor. Sabar dong. Oke, kita masuk di segmen Generasi XYZ. Pertanyaan pertama. Apakah alasan Ibu Susi tidak lagi menjadi menteri? Apakah ibu yang nggak mau atau ada orang yang nggak mau? Nah, itu saya tambahin tadi di belakang. Menteri itu hak prerogatif presiden. Lo ini dianggap guruan aja. Orang tidak mau atau saya tidak mau atau saya mau. Menteri itu pembantu presiden yang Baik. mengangkat presiden. Kalau lo nggak diangkat lagi, ya berarti presiden memang membutuhkan pembantu yang model lain, bukan kayak gua lagi. Terjawab ya netizen ya. Bukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ibu Susi masih terima uang pensiun nggak setelah nggak jadi menteri? Aku dengar kira-kira 2 bulan yang lalu diomong-omong menteri, katanya di rekeningnya ada uang pensiun. Gua nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, gaji juga nggak pernah lihat. Ya
pensiunnya nggak pernah tahu. Terlalu Katanya ada. Oh, katanya ada. 3,5 juta Pak kalau tidak salah. Jadi nggak kelihatan sama uang ibu yang lain ya, Bu? Yang pasti gaji pilotku 10 kali itu gitu loh. Mau Ini nggak? kamu nih men-take over acaraku namanya. Kamu jadi host, gua jadi apa nih? Jadi bintang tamu namanya. Ini emang segmen khusus saya, Bu, Oke, sebagai oke. co-host. Oke. Bu Susi kalau punya anak laki-laki mau nggak dijodohkan sama Kiki? Ada, saya nggak ngarang. Putri Uti 272. Emang saya yang bayar buat tanya ini. Dasar lo, gua kasih tahu Vi, mulai hari ini lo jauh-jauh dari Kiki. Next, pendapat Ibu melihat bertambah banyaknya kapal asing mencuri ikan di laut Indonesia setelah Ibu tidak lagi menjadi menteri. Ya sedih. Sebetulnya setiap hari saya masih kadang-kadang dapat SMS. Kemarin terakhir lucu banget. Dan itu saya pikir satir dari nelayan. Dia bilang, Bu, ini posisi kami koordinatnya. Dan kami sekarang lucu ya, Bu. Memang bener lucu, aku pikir dia bilang lucu. Kami sekarang menangkap ikan dengan pencuri-pencuri ikan kapal asing itu yang dulu Ibu tenggelamin katanya. Bareng-bareng di tempat yang sama. Sedih. Ya sudahlah, kan nanti pasti pemerintah juga akan tahu lama-lama. Ya, berkat Ya. program ini, Bu. Ya. Kalau misalnya abis program ini nggak tahu juga, wah kebangetan. Mungkin nanti mereka akan sempatkan ke kantor. Kan Ya. pandemi kemarin work from home. Ya. Ya kita anggap mungkin Guys, nanti kita kulik dan lagi. tidak 1, 2, 3 banyak. Oke, baik. Oke, terakhir 2024. Calon presiden atau calon wakil presiden? Capres atau cawapres? Ya. Capres ikan, Republik Perikanan, apa-apa. Lo nih ngomong yang bener. Nggak tahu, dia cuma gitu doang. Iya, cuma kalau orang nih suruh milih, kalau jadi wakil itu kan bemper doang. Di bawah sih. Ya kalau aku bisa, nih, ngerti nggak? Ada kesempatan, ya jadi bosnya dong. Saya akan daftar di staf sus. Staf sus ikan. Mungkin partai dulu. Partainya partai ikan sama partai udang. Oh iya betul, PIU. Oh. Partai Ikan Udang, disingkat PIU. Jangan Bu, Iya. jangan udang Bu. Apa? Tadi kira otak kita otak udang. Jangan. Udang juga bagus sebetulnya, tapi letak Ungkapannya. otak itu memang dipakai untuk bikin anak. Kamu kan pernah jadi guru kan? Guru bahasa Indonesia tapi Bu jangan Ya, guru tapi biologi. biasanya guru marahin anak muridnya itu kalau mereka tuh nakal atau bodoh, kamu tuh otaknya otak udang katanya gitu. Padahal udang itu makanan yang luar biasa bergizi. Kalau penyu bagus. Bagus Bu penyu. Tidak boleh. Kenapa? Kamu saya tenggelamin kalau makan penyu. Enggak makan penyu, otak penyu. Bagus Otak penyu enggak? udah bagus. Berarti kita PIP. Partai Ikan Penyu. Oke, bagus. Ya, PIP. Oke, itu aja pertanyaan dari netizen di generasi XYZ yang sudah dijawab oleh Ibu. Aku mau kasih lihat you juga. Ya, apa tuh Bu? Sebelum ini kepada netizen. Kemarin kan kita ngobrol tuh nantangin netizen kreasi-kreasi mereka Ya. dalam rangka mengurangi sampah plastik Yes. di laut. Nah rupanya udah ada netizen-netizen yang datang Betul, ya sudah kirim yang dan udah mention. kirim dan mention hasil Iya, karyanya. ke Salah Instagram. satunya adalah Ini. Maria Dina. Iya. Bikin tempat pensel dikasih zip, kasih red sleting Dari botol. dari botol mineral water. Dilukis lagi cantik Iya. banget nih. Selesai Oh, tuh. tapi selain Maria Dina ini kita juga mempersilahkan ya untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan laut untuk mengirim hasil karyanya, mau lukisan, mau kerajinan tangan, Iya, betul. mau resep masakan, apa saja yang bisa menunjukkan kalian bisa dan top. Langsung di mention ke IG @susicekOmbak dan juga Susi Pujastuti. Kita tunggu ya. Dan kita akan umumkan di episode selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Baiklah kawan laut, kita selesai sudah 60 menit bersama. Sampai bertemu lagi di acara Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak ke laut saja.
yang punya kuasa. Sirkulasi hidup manusia tidak akan jauh dan akan kembali ke tanah. Kita harus tahu, tanah melambangkan kemuliaan sifat. Salah satunya adalah sifat rendah hati, selalu membumi. Oleh sebab itu, saatnya kita menunduk ke bawah. Melihat lebih sering agar mampu mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, yang perlu kita ingat, manusia banyak nelayan tidak bisa melaut karena kondisi perahunya tidak layak pakai. Nelayan membutuhkan perahu yang berkualitas agar mereka bisa kembali produktif. Melalui program Susi Cek Ombak, saya Susi Pujiastuti mengajak Anda berdonasi melalui rekening Yayasan Benih Baik Indonesia Nelayan Berseri Laut Lestari. Hei, tadi udah 3 orang teman ibu, Pak kita gangguin. Iya, aktivitasnya. Hari Minggu kita gangguin. Enggak, Bu, tayangnya Rabu. Oh, oke. Ibu, Nih ada pertanyaan Iya, dulu yang sebelumnya- dari netizen. Kita dapat titipan pertanyaan dari netizen yang akan disampaikan ke Bu Kopipa. itu buat Pak Anies, Bu. Setiap Rabu jam 8, Susi Cek Ombak di Metro TV. Apa, Bu? Tadi ke laut saja. 3, 2, 1. Oke, kawan laut. Metro TV, knowledge to elevate.